Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya ya butuh butuh tahu dan kemauan untuk dapat kesehatan rohani selain kesehatan jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Jadi kita pagi ini coba mau gali gitu, bagaimana caranya kita mendapatkan kesehatan itu benar-benar bukan hanya dominasi dari tubuh dan jiwa aja seperti orang-orang tahu gitu ya, orang-orang dunia tahu pada umumnya. Tetapi sebenarnya ada satu lagi, kita butuh kesehatan rohani, teman-teman. Di firman juga sering dikatakan bahwa yang namanya makanan kita itu bukan cuma makanan buat tubuh saja, tapi makanan untuk jiwa dan roh itu perlu, teman-teman. Tapi kalau istilah roh di sini jarang orang tahu, teman-teman. Beda dengan tubuh dan jiwa gitu. Kalau tubuh dan jiwa dalam ilmu-ilmu olahraga selalu tekankan bagaimana kita mesti punya tubuh dan jiwa yang sehat gitu. Jiwa dan raga yang sehat itu kayaknya udah umum kalau bicara parameternya orang dunia. Tapi kalau bicara masuk ke dalam sisi rohani, ternyata ada unsur roh juga di dalam kita. Berarti tidak cuman cukup tubuh jiwa saja, tapi tubuh jiwa dan roh. Bahkan roh itu adalah yang terdominan, teman. Jadi jiwa dan tubuh itu akan mengikuti roh. Jadi kalau roh kita tidak mempunyai dasar pengertian akan rohani, ya akhirnya jadi roh kita mati, teman-teman. Nah ini coba nanti kita kupas bagaimana supaya rohani kita tidak mati, teman-teman. Jadi kembali lagi temanya itu butuh tahu dan kemauan untuk dapat kesehatan rohani selain jiwa dan tubuh saja gitu. Nah ini saya coba nanti saya mau ceritakan ini kaitannya dengan ini kebenaran kemarin Pak Romo Said gitu. Tanggal 1 bulan 7 2021 ini kemudian meninggal dunia di usia 81 tahun, badan masih sehat sekali, tapi ya karena COVID, teman-teman. Jadi nanti saya mau singgungkan sharing hari ini terkait dengan apa yang saya perbuat dengan Romo Said gitu. Ya intinya bagaimana untuk menggerakkan bahwa kita ini ada unsur roh gitu, dalam hidup ini ada unsur roh. Nah ini saya coba nanti kaitkan dengan saya coba berdua dengan Romo Said dengan teman-teman timnya dari Cirebon dan Ciledug memperjuangkan satu komunitas yang isinya kurang lebih begitu, teman-teman. Bagaimana kita tidak hanya beragama, tidak berliturgi saja, tapi kita ingin bagaimana supaya benar-benar bahwa hidup itu ya benar-benar ibadah kita gitu. Ibadah yang benar itu adalah ya hidup kita. Nah ini kalau tanpa pengenalan pengertian Tuhan agak susah, teman-teman. Nah ini nanti saya coba sharingkan itu. Nah cuma sementara saya coba baca di kitab ini, teman-teman. Kitab saya dapat impresi di kitab Yohanes pasal 5 ayatnya 5 sampai 9 dulu, teman-teman. Coba teman-teman bareng-bareng baca, teman-teman. Yohanes pasal 5 ayatnya 5 sampai 9, teman-teman. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama bahwa si orang yang sakit yang 8 tahun sakit ini gitu ya, bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tanyakan kepada orang yang sakit itu seperti itu, yang sudah 38 tahun sakit, teman-teman. Jadi ditanya, maukah engkau sembuh gitu. Nah, jawab orang sakit itu kepadanya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku gitu. Jadi ceritanya ada kolam Siloam, teman-teman, yang dipercaya gitu. Apabila air kolam itu bergoncang, orang-orang yang sakit itu pada turun ke dalam kolam, teman-teman, dan dapat penyembuhan. Nah, karena orang ini lumpuh selama 38 tahun, akhirnya tidak bisa bergerak gitu. Jadi selalu kalah untuk bergerak mendekati kolam itu untuk masuk ke dalam air kolam Siloam tersebut gitu. Nah, ini selalu kalah seperti itu, teman-teman. Jadi akhirnya ya dia tidak bisa apa-apa gitu. Ya cuman diem saja di pinggir kolam itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga Yesus tanyakan apakah mau sembuh gitu. Nah, ditanya seperti itu. Nah, jawabnya ya seperti itu bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku, jadi selalu ketinggalan gitu. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi Yesus langsung perintahkan begitu gitu ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah gitu. Nah
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan gitu. Jadi intinya kalau kita mengikuti, kalau Yesus ini saya universal menjadi firman Tuhan, jadi firman Tuhan katakan apa ya pasti terjadi, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu yang dikatakan dengan sharing-sharing sebelumnya, ya firman Tuhan itu menyembuhkan gitu. Jadi ya kembali kemauan dari kitanya bagaimana gitu, untuk mau enggak gitu kita mendapatkan kesembuhan tersebut. Tapi kalau saya simak lebih dalam, teman, kuncinya kan bukan cuma masalah orang yang sakit itu atau apa, kita-kitanya yang sakit itu mau gitu, teman. Ya masalahnya ya siapa sih yang nggak mau gitu? Ya mestinya mungkin majority kalau orang cerita sakit yang mau sembuh, teman. Problem yang utama kalau di pengertian saya bukan cuma soal kemauan yang sakit saja. Nah, masalahnya siapa yang memberitahu gitu? Ya bahwa caranya bagaimana? Ya untuk bisa mendapatkan kesembuhan itu. Nah, itu tugasnya kita-kita, teman-teman. Tugasnya kita-kita tidak bisa cuma sekedar menunggu orang mau atau nggak mau. Problemnya orang itu pasti banyak maunya, teman-teman. Problem yang utama itu justru bagaimana caranya orang itu tahu gitu bahwa harus dengan kemauan ya untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu, sehingga orang itu bisa mendapatkan kesembuhan. Ya kesembuhan baik tubuh, jiwa dan rohnya. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Bukan cuma tubuhnya saja gitu. Apabila kita mendapatkan kedalaman itu, pengertian firman Tuhan, itu 3 area itu akan sembuh, teman, akan sehat gitu. Jadi tubuh, jiwa, roh itu akan sehat. Nah, diumpamakan dalam cerita ini kan orang yang lumpuh yang selama 38 tahun itu ya tidak ada yang ngasih tahu gitu ya bahwa kesehatan rohani atau kesembuhan itu bisa terjadi. Nah, ini fungsi di sini kan balik lagi, siapa yang bisa menjadi alat Tuhan memberitakan perintah peraturan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang kita akan kupas, teman-teman. Saya sudah bacakan di kitab Yohanes 5 ayatnya 5 sampai 9, teman-teman. Nah, sekarang saya coba cross check gitu dengan kitab Yohanes 5 juga, teman-teman. Tapi saya bacakan satu perikop gitu. Jadi semua saya bacakan, teman-teman. Nah, judul di perikop ini dari ayat 1 sampai ke ayat 18, teman-teman. Di perikopnya judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Oh, itu bukan Siloam, yang Bethesda ya, kolam Bethesda, teman-teman. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda gitu. Nah, ini ceritanya cerita seperti itu gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman, dari ayat 1 sampai ke ayat 18-nya. Ke ayat 18 benar. Nah, saya coba bacakan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, teman-teman. Ada 5 serambinya gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam tersebut gitu. Kolam ini gitu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya gitu. Jadi ceritanya kolam itu ada mengandung unsur mujizat seperti itu, teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang datang menunggu sampai airnya bergoncang gitu, baru pada masuk ke dalam air dan sembuh gitu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" gitu. Nah, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Si orang sakit beralasan, berargumentasi seperti itu. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kalau teman-teman simak gitu, simak di ayat 8, teman-teman. Ini kan berarti kan kalau sampai kita mendapatkan firman Tuhan gitu, ya firman Tuhan itu langsung menyembuhkan loh. Bukan kolam si Bethesda tadi yang goncang airnya baru menyembuhkan. Firman Tuhan itu lebih menyembuhkan daripada si kolam Bethesda itu gitu. Dan nggak perlu menunggu kapan ada goncangan gitu, jadwal
airnya bergoncang baru dapat kesembuhan. Ternyata kan di ayat 8 kan tidak, teman-teman. Langsung perintah, firman Tuhan perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Langsung sembuh kok, gitu. Nggak usah masuk ke dalam kolam Bethesda. Jadi kembali lagi bahwa firman Tuhan itu benar-benar lebih kuat, teman-teman. Lebih ada kuasa gitu dibanding ya kejadian-kejadian alam yang memang ya mungkin saja bisa alami seperti itu. Tapi firman Tuhan itu jelas lebih kuat, teman-teman. Tidak perlu menunggu si kolam Bethesda bergoncang pun firman Tuhan bisa langsung menyembuhkan. Asal kita yaitu ya tahu gitu bahwa firman Tuhan itu bisa menyembuhkan. Masalahnya yang tadi saya katakan, bagaimana caranya kita yang orang yang sakit ini bisa tahu gitu. Nah, kalau mau yang sakit tahu, ya berarti kita gitu yang lebih mengerti akan Tuhan gitu. Ya harus bergerak dulu, teman. Ya harus berani apa ya? Berani lebih mengenal, lebih mengerti gitu, lebih melakukan firman Tuhan dalam arti kata ya kalau untuk sesama kita menjadi alat Tuhan gitu. Bagaimana menjadi alat Tuhan untuk memberitahu bahwa ini ada firman Tuhan yang memang besar sekali kuasanya. Tidak hanya cuman yang kolam Bethesda tadi gitu, ada cara lain, bukan cuma dengan cara-cara alam yang seperti itu, teman-teman. Ini maksudnya kalau di pengertian saya seperti itu, teman. Jadi ada kuasa yang lebih di dalam firman Tuhan gitu, yang harusnya kita beritahukan kepada sesama kita gitu. Itu harus seperti itu, teman-teman. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang dimaksud orang yang menyembuhkan aku ini ya Yesus tadi gitu. Mereka bertanya kepadanya, itu kalau tadi balik lagi yang orang yang menyembuhkan itu ya Yesus itu. Tapi kalau bicara universal, maksud saya itu berarti firman Tuhan, bukan cuma Yesus gitu. Yesus itu di Nasrani, tapi kalau bicara secara umum gitu ya universalnya, ya berarti firman Tuhan. Ya itu firman Tuhan itu yang mengatakan padaku sembuh gitu. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu gitu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk gitu. Nah itu teman-teman mesti ingat tuh, teman, kalau teman-teman mendapatkan mujizat yang menjabat dari Tuhan, dari Tuhan, ya jangan berbuat dosa lagi gitu. Kalau berdosa itu nanti lebih buruk takutnya gitu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia gitu. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat gitu. Nah, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga gitu. Maksudnya Tuhan Allah itu bekerja sehingga Yesus juga harus bekerja. Firman Tuhan juga harus bekerja gitu. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri gitu. Dengan demikian menyamakan diri dengan Allah. Jadi orang Yahudi marah gitu akhirnya ke Yesus, teman. Ya ini kembali lagi, ini cerita antara Yesus dengan Tuhan Allah, Yesus dengan orang Yahudi ya selalu sampai hari ini juga masih berbeda prinsip, teman-teman. Ya oke, kita intinya saya nggak bahas itu, saya lebih bicara bagaimana kita seharusnya hidup itu menjadi alatnya Tuhan gitu. Ya minimal untuk memberitahu kepada sesama kita bahwa ada firman Tuhan yang besar kuasanya gitu. Nah ini saya langsung masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Draft saya ini saya akan singgung juga cerita dengan apa yang terjadi dengan saya dengan Romo Said gitu. Nah ini saya coba langsung baca aja, teman-teman. Kemarin tanggal 1 Juli gitu 21 tahun 2021, ini berarti baru kemarin, teman-teman, dapat kabar pastor atau Romo Said yang nama lengkapnya adalah RD Yohanes Baptista Sahid dari Projo gitu, yang lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1940, ya berarti sudah berusia 81 tahun, teman-teman, meninggalnya gitu. Nah beritanya Romo Said itu terkena COVID-19 gitu, jadi nggak boleh dijenguk, nggak boleh di apa-apa. Padahal yang saya tahu Romo Said itu kan badannya kecil,
kurus, makannya juga nggak suka yang lemak-lemak gitu, makannya pengennya masak makanan sayur-sayur seperti gitu-gitu aja gitu. Tempe, tahu tempe itu kegemarannya Romo Said seperti itu, makan itu harus ada tahu tempe sama sayur-sayuran gitu. Seharusnya kalau tidak ada COVID, harusnya gitu secara umumnya gitu, Romo Said itu mestinya bisa umurnya tidak 81 tahun teman. Cuman ya ini kembali lagi mungkin kehendak Tuhan jadi seperti itu. Dan padahal sehat sekali gitu. Badannya karena kecil dan kurus gitu. Jadi sehat sekali. Nah, Romo Said ini sangat berkenan dalam kehidupan rohani saya gitu. Karena Romo adalah yang menemani dan membimbing saat saya hijrah dari iman leluhur saya gitu, yang dengan cara ada istilah tradisi itu kepada Tuhan Allah gitu. Jadi selama 2 tahun dan sebelum dibaptis, acara formal menerima Tuhan secara rohani. Jadi kalau teman-teman yang bukan Nasrani asal tahu aja baptis itu jadi apa ya? Kalau saya nggak ngerti di Islam atau di agama lain saya nggak ngerti. Tapi kalau di Nasrani itu jadi kayak apa? Acara formal gitu. Dibaptis dengan air gitu, dipercikan atau diselamkan dalam air. Maksudnya ya jadi udah nerima Tuhan gitu loh, udah lahir baru gitu. Jadi acaranya sebutnya baptis gitu teman. Nah ini 2 tahun sebelum dibaptis itu gitu, hampir setiap pagi dari subuh sampai jam kantor gitu selalu bersama gitu. Jadi saya dari subuh sejak saya tergerak untuk hijrah gitu ya, saya kan terus mempelajari dari tahun 2000 ya sampai akhirnya ketemu Romo Said 2005 teman-teman, karena saya dibaptis 2007. Jadi saya ketemu Romo Said itu dalam kondisi memang apa ya, dalam kehidupan sosial ekonomi saya itu lagi memang down gitu, drop, karena kembali lagi karena nubuat ya dari 4 teman mentor rohani, teman rohani saya dari Jakarta itu, yang saya mesti melepaskan operasional perusahaan itu. Nah dari situ saya jadi mengalami problem ya di tahun 2005 itu ya saya benar-benar butuh bimbingan, ini Tuhan mau ajak saya kemana itu. Akhirnya Tuhan pertemuan saya dengan Romo Said ini gitu. Nah saya ketemu Romo Said ya selama 22 tahun teman-teman. Jadi saya dapat bimbingan rohani dari Romo Said itu secara private gitu. Kalau orang-orang di Nasrani kadang-kadang ada bimbingan seperti itu jadi berombongan teman, beberapa orang jadi satu. Kalau saya jadi kayak private aja gitu. Jadi dari subuh saya acara liturgi gitu ya sampai bubar jam ya itu keluar makan bareng gitu, sarapan bareng ya sampai jam 8 9 gitu. Selesai udah saya ngantor ya Romo balik lagi ke tempatnya gitu. Nah ini jadi saya hampir 2 tahun begitu ya, dapat pengajaran dan sharing serta sekalian sarapan bareng gitu. Karena Romo itu susah makan. Romo saya itu terkenal susah makan gitu. Jadi paling rewel makan. Jadi nggak mau makan gitu. Dia nggak doyan makan. Jadi akhirnya saya kadang-kadang paksakan untuk makan gitu. Saya latih dia makan daging segala macam gitu. Ya ini saya pengalaman dengan Romo saya jadi ingat terkenang seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya bukan seperti apa ya, Romo dengan umatnya gitu. Ini sih jadi kayak teman gitu. Jadi yang ngomong ya seenaknya aja gitu loh. Ya karena memang Romo Said juga tipe-tipe orang yang membumi gitu. Jadi ya sederhana banget gitu. Ya nggak macem-macem, baik banget gitu tuh. Nah, tahun 2007 Romo baptis saya gitu. Dan tidak lama setelah baptis, saya dan Romo sepakat ya karena sharing setiap pagi selama 2 tahun itu gitu, sepakat berniat mendirikan sebuah komunitas yang terdiri dari teman-teman yang tergerak, mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan teman-teman. Jadi apa ya, di firman tadi di kitab Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit gitu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu gitu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh gitu. Nah ini saya kembali lagi yang tadi saya awal katakan gitu. Jadi kalau bicara orang sakit, apalagi sudah puluhan tahun teman-teman, ada yang nanya mau sembuh nggak? Ya mestinya kan jawab nggak usah ditanya juga pasti mau sembuh teman-teman. Nah problemnya kalau buat saya, bagaimana orang yang sakit selama puluhan tahun ini tahu bahwa ada cara penyembuhan, caranya seperti itu gitu. Ya bukan cara penyembuhan yang caranya bicara alami atau memang
memang sifatnya yang duniawi gitu, ya kolamnya bergoncang dulu gini-gini, atau pengobatan dengan tabib pinter ini itu gitu. Tapi ternyata ada ada cara gitu bagaimana kesembuhan itu didapat karena melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman, mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah, waktu itu kan representasi firman Tuhannya kan diwakili oleh Yesus yang saya anggap adalah firman yang hidup gitu. Karena firman Tuhan itu yang disampaikan Yesus kepada kita-kita semua gitu. Jadi saya anggap itu Yesus itu adalah firman yang hidup gitu. Mungkin kalau saya anggap untuk yang di agama lain teman-teman, seperti Yesus kan Nabi Isa gitu. Jadi saya pikir firman Tuhan Allah itu melalui Nabi Isa gitu yang diberitakan kepada kita-kita orang awam gitu. Semua, bahkan orang-orang yang sakit. Nah, ini kalau saya konversikan ke agama lain, ya kan masing-masing agama juga ada nabinya teman-teman. Yang namanya Muslim gitu kan, nabinya kan Nabi Muhammad gitu. Yang Konghucu ya Nabi Konghucu gitu, Konfusius gitu. Yang namanya si Buddha kan ada ini, Hindu ada gitu. Jadi saya pikir ya sebenarnya semua juga nabi itu akan menjadi perantara firman Tuhan kepada umatnya gitu. Nah, ini saya anggap bahwa siapa, bukan cerita mau atau nggak mau seperti pertanyaannya si Nabi Isa ini, si Yesus ini, yang saya mengerti itu siapa gitu, yang mau ngasih tahu gitu, yang bahwa ada firman Tuhan yang bisa menyembuhkan gitu, bahwa yang namanya kita hidup itu tidak melulu cuman makan dari untuk kepentingan tubuh dan jiwa saja, tapi ternyata roh juga butuh makan untuk sehat dan sembuh gitu. Nah, ini saya terlebih tergerak bagaimana caranya waktu itu gitu. Saya pikir ya bukan cuman nanyakan orang mau atau enggak mau gitu, ya sembuh atau tidak mau sembuh, tapi lebih vital itu bagaimana memberitahu ke mereka, ke teman-teman kita, ke sesama kita, bahwa ada cara penyembuhan, caranya dengan cara rohani seperti ini gitu. Bagaimana untuk lebih mengenal, mengerti, dan berani untuk melakukan firman Tuhan gitu. Saya benernya waktu itu untuk rencana membentuk membuat satu komunitas dengan Romo Said itu ya dengan karena tergerak seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau saya di sini wacana membuat komunitas oleh karena banyaknya orang yang mengalami seperti orang yang sakit selama puluhan tahun tadi gitu, dalam hal kesehatan rohani, dalam arti banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau untuk dapatkan kesehatan rohani di luar kesehatan tubuh dan jiwa mereka itu gitu. Jadi saya ingatkan di sini bahwa ya kalau kita tidak menjadi alat Tuhan untuk tergerak memberitahu kepada sesama kita, ke teman-teman lain yang belum atau tidak tahu akan Tuhan gitu, atau mungkin orang yang tetap ngotot berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi cara yang kurang benar teman, karena tidak mengenal firman gitu. Jadi harusnya ya kita ini harus benar-benar mengenal firman, mengenal firman, mengerti firman, dan melakukan firman. Nah, waktu mengerti akan firman Tuhan, berarti kita tergerak teman-teman. Bagaimana menggerakkan menggerakkan teman-teman kita ya untuk bisa menjadi ya alat Tuhan, memberitahu minimal, memberitahu ke orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, atau memberitahu kepada orang-orang yang terlalu percaya diri gitu, yang berkeyakinan bahwa dia sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi salah teman-teman. Nah, ini tugasnya kita nih, tugasnya kita bagaimana untuk mengenal, mengerti gitu akan firman Tuhan, untuk kita pribadi dulu, melakukan firman Tuhan untuk pribadi kita dulu, tapi lebih lanjut ya kita harus bisa bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitahu gitu, memberitakan bahwa teman-teman yang belum atau tidak kenal Tuhan, teman-teman yang hanya berkeyakinan itu harus benar-benar mulai berubah untuk mau gitu, untuk mau mengenal, yang mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi tujuan membentuk komunitas itu seperti itu teman. Pengennya saya dan Romo Said seperti itu gitu. Nah, komunitas diwacanakan agar orang tidak hanya beragama dengan hanya liturgi saja, tetapi harus mengenal dan mengerti serta melakukan firman. Nah, tadi saya jelaskan itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya gitu membuat satu komunitas yang supaya orang tahu bahwa agama itu tidak cuma sebatas liturgis gitu. Ya berarti harus bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sehingga komunitas itu kita bikin teman-teman, kita bikin aktivitinya itu gitu. Ada doa pembuka teman-teman, karena harus ada liturgisnya gitu. Kalau enggak
di saya dan Romo Said bisa jadi omongan orang gitu. Jadi tetap harus ada doa pembukanya secara liturgis. Nah, mulai dimasukin pujian penyembahan gitu, pujian penyembahan diadakan, baru akan diadakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan yang terkait dengan firman Tuhan. Jadi bergantian teman-teman mengadakan kesaksian bergantian gitu. Nah, terus setelah kesaksian itu mulai ada pendalaman firman lagi teman-teman dari Romo Said ini untuk liturgi juga gitu. Jadi waktu pembukaan itu Romo Said untuk liturginya, pujian penyembahan oleh teman-teman yang dari karismatik biasanya langsung masuk kesaksian bergiliran, siapa yang bersaksi yang terkait dengan hidup bersama Tuhan, yang terkait dengan firman-Nya gitu. Terus kembali lagi setelah orang bersaksi itu, Romo Said akan membawakan pendalaman firman secara liturgi lagi. Dan terus baru session berikutnya doa penyembuhan oleh teman-teman dari karismatik. Teman-teman membuktikan bahwa roh Tuhan itu ada, roh Tuhan itu hidup, Roh Kudus itu nyata gitu. Nah, itu teman-teman yang karismatik itu biasanya doa penyembuhan teman-teman. Dan memang banyak yang sembuh teman-teman. Banyak yang sembuh, baik tubuhnya sembuh, baik jiwanya sembuh, bahkan rohnya juga sembuh gitu. Nah, terus terakhirnya doa penutup lagi secara liturgi lagi teman-teman. Jadi bagaimana caranya komunitas ini gitu ya, kita sebutnya akhirnya Romo Said kasih nama Hikmat Firman. Jadi namanya komunitas itu adalah komunitas Hikmat Firman, berdiri tahun 2007 teman-teman. Jadi setelah saya baptis nggak lama, karena 2 tahun sudah digodok habis-habisan gitu wacananya. Nah, akhirnya 2007 dibentuk secara formal gitu. Jadi isinya komunitas Hikmat Firman itu kalau membuat acara itu seperti ini teman-teman. Jadi acaranya ada acara yang rutin per minggunya awalnya, terus ada lega yang sebulan sekali teman-teman. Itu jadi ada event regularnya, ada event-event besarnya gitu. Kita bagi seperti itu teman. Dan ini dari tahun 2007 sampai 2021 berarti udah 14 tahun loh teman. Ya tetap berjalan. Bahkan sekarang komunitas itu setelah berjuang menghadapi banyak rintangan, 2 tahun sejak 2007 sudah mulai teman-teman, sudah mulai diakui sebagai satu lembaga dari aktiviti ibadah gitu ya, diresmikan. Bahkan banyak yang katakan ini kalau bukan karena acara Tuhan gitu, nggak mungkin gitu komunitas ini bisa terbentuk. Tapi ya sampai hari ini ya terjadi teman-teman. Jadi terjadi, komunitas itu masih berdiri gitu. Bahkan sudah jadi formal masuk ke dalam acara lembaga di dalam tempat ibadah dan di dalam ibadah itu gitu. Jadi sudah formal teman. Jadi yang awalnya bisa dianggap sesat kali waktu saya dengan Romo Said awal-awal gitu ingin mendirikan itu, dianggap ini bahaya sekali, ini ada komunitas apa gitu seperti ini. Tapi akhirnya ya karena Tuhan pengen komunitas ini terbentuk, ya memang nggak bisa ada yang halangi teman. Dan sampai hari ini berarti udah 14 tahun dengan segala rintangannya gitu. Akhirnya komunitas Hikmat Firman terbentuk dari 2007 sampai sekarang 14 tahun, dan ketua umumnya ya yang menjabat itu sampai setelah 14 tahun ini baru ada 3 orang teman. Saya beberapa tahun, 2 tahun pertama saja dilanjut Freddy gitu, teman saya, dan dilanjut oleh Rudy. Nah, ini dukungannya juga nggak sedikit teman-teman. Dari dukungannya Pak Didin dari Cirebon ya, Pak Didin dan Bu Linda itu, dan teman-teman yang lain itu habis-habisan, dari tim Cirebon itu habis-habisan. Begitupun juga tim Ciledug teman. Tim Ciledug itu juga Pak Hermawan dan Ibu Santi itu juga sama maksimal juga gitu dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, akhirnya ya komunitas Hikmat Firman sampai hari ini tetap berjalan dengan baik teman-teman. Jadi ya ini kenangan buat saya dengan Romo Said itu seperti itu teman-teman. Jadi ya gara-garanya ya cerita seperti yang tadi gitu, waktu Yesus tanya ke orang yang sakit 38 tahun itu mau sembuh enggak, ya pasti jawabnya mau lah. Cuman kalau buat saya dan Romo Said waktu itu mikir gitu, problemnya bukan cuma soal mau atau nggak mau yang sakitnya, problemnya siapa yang memberitahu gitu, yang memberitahu bahwa ada cara kesembuhan atau untuk mendapatkan kesehatan itu dengan cara rohani, dengan menjalani firman Tuhan itu gitu. Itu intinya gitu teman-teman. Jadi saya hari ini sengaja bikin vlog khusus yang terkait dengan Romo Said supaya jadi kenang-kenangan juga di vlog ini gitu. Nah, ini terakhir teman-teman, dari sekian tahun Romo Said hidup mengabdikan sebagai jadi rohaniawan gitu. Nah, terakhir ya ujungnya cuman
cuman ujung-ujungnya cuman ada puisi aja teman-teman. Puisi ditulis oleh Pastor Said sebelum berpulang pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi orang meninggal tuh simpel banget gitu. Ujungnya cuman yang dikenang selamanya itu cuman ada fotonya Romo Said yang kayaknya paling cakep deh. Kalau yang dulu-dulu kayaknya nggak bagus gitu. Saya kemarin lihat fotonya, kok ini cakep banget ya Romo Said gitu. Nah terus juga ada puisinya gitu. Nah di mana itu saya pikir jadi kenangan gitu. Jadi orang seperti sesederhana Romo Said itu beranggapan bahwa ya hidup itu cuma sementara dan nggak bawa apa-apa gitu. Yang tertinggal itu cuma puisinya, mungkin puisi Romo Said gitu. Nggak ada yang lain gitu. Ya fotonya yang cakep itu gitu dan puisinya gitu. Nah ini saya coba bacakan aja teman-teman puisinya supaya teman-teman tahu bahwa Romo Said itu se-ekstrem ini loh, orangnya sesederhana ini gitu. Nah ini coba puisinya gini teman-teman. Berpulang, aku berpulang, tenang dan damai. Aku berpulang, tidaklah jauh, lewati pintu terbuka. Tugas telah usai, tiada cemas tersisa. Bunda menanti, ayah pun menunggu. Banyaklah wajah yang ku kenal dari masa lalu. Ketakutan lenyap, kesakitan hilang, rintangan musnah, perjalanan usai. Bintang fajar terangi jalanku. Mimpi buruk hilang sudah. Bayang-bayang telah berlalu. Terang kini tiba. Di hidup abadilah. Aku tiada jeda. Tiada akhir. Hanya ada kehidupan tersadar. Penuh senyuman untuk selamanya. Berpulang, aku berpulang. Bayang-bayang telah berlalu. Terang kini tiba. Hidup abadi ku mulai, berpulang, aku berpulang. Kalau saya baca puisi ini sedih juga ya teman-teman. Ini Romo Said itu hatinya benar-benar besar sekali. Dia itu tidak takut akan kematian loh teman-teman. Ya buktinya ya dia menyambut kematian itu dengan puisi semacam ini gitu. Apakah kembali lagi kita mampu seperti Romo Said gitu? Ya ini kembali lagi coba kita koreksi diri bahwa akhir perjalanan Romo Said yang 81 tahun ini ya hanya meninggalkan puisi semacam ini teman-teman. Dan legowo sekali. Dia itu Romo Said itu pulang itu dengan legowo sekali. Dia menyambut gitu kematian Romo Said itu oleh Romo Said, kematian ini disambut oleh Romo Said gitu. Ya untuk bisa ketemu dengan ya Tuhan Allah di dalam surga. Mudah-mudahan sharing pagi ini teman-teman bisa ada artinya khususnya buat teman-teman yang di komunitas Hikmat Firman atau mungkin fansnya Romo Said gitu ya, untuk jadi kenang-kenangan. Mudah-mudahan Romo Said di sana bisa benar-benar duduk di posisi yang dekat gitu dengan Tuhan Allah. Karena memang kalau saya lihat dari amal ibadah yang Romo Said lakukan selama hidup yang saya tahu gitu, berarti saya bergaul sama Romo Said cukup lama, belasan tahun gitu. Ya saya pikir layak gitu untuk Romo Said untuk bisa duduk sebagai tim kerajaan surga bersama Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.